Selamat sore menjelang malam untuk para sahabat sekalian. Jumpa lagi dengan saya, Rinong Duk in Altum, dalam channel cerita dan kisah inspiratif untuk Anda. Pertama-tama terimalah salam manis saya dari kota Ambon, Manisi. Para sahabat sekalian, terkadang kata-kata kita bisa menghibur dan membangkitkan semangat orang lain, membuat mereka percaya diri, ataukah sebaliknya kata-kata kita menghancurkan dan membunuh mereka yang mendengarkan. Hari ini saya mempunyai sebuah kisah untuk Anda, kisah seorang murid yang bodoh dan guru bijaksana. Alkisah di sebuah kelas ada seorang murid yang terkenal sangat bodoh. Pada suatu hari seorang guru baru, dia masuk ke kelas itu, dan ketika dia memulai pelajaran, dia meminta murid bodoh ini untuk menjawab pertanyaannya. Serentak kelas menjadi riuh, ribut. Karena mereka tahu bahwa pasti murid ini tidak bisa menjawab karena dia terkenal bodoh. Dan memang akhirnya demikian, dia tidak bisa menjawab. Dan setelah guru baru ini mengecek kepada siswa-siswi yang lain, ternyata memang murid ini dikenal sebagai murid yang bodoh. Karena itu pada waktu pelajaran berikutnya, setelah murid-murid yang lain sudah pulang meninggalkan kelas, lalu sang guru ini mendekati si murid yang terkenal bodoh itu dan memberikan kepadanya secari kertas dengan tulisan sebuah puisi yang pendek. Dan dia meminta kepada murid ini untuk ketika pulang ke rumah selama seminggu, dia harus menghafal bait-bait dari puisi tersebut. Oke, hari pelajaran telah tiba. Dan pada waktu berlangsungnya pelajaran, sang guru menulis puisi itu di papan tulis. Dan dalam waktu 1-2 menit setelah selesai ditulis, dia meminta para siswa harus menghafalnya dalam waktu singkat itu. Setelah batas waktu 2 menit, dia langsung menghapusnya. Sekarang dia meminta kepada semua murid di kelas untuk siapa yang berani mengucapkan kembali puisi yang tulisannya sudah dihapus tadi. Semua murid yang lain diam karena tidak berani. Tiba-tiba murid yang terkenal bodoh ini mengangkat jari dan guru memintanya untuk maju ke depan kelas. Lalu dia mengucapkan puisi itu dengan begitu indah dan tidak ada cacat celahnya. Semua betul. Pengalaman yang sama atau hal yang sama selalu dibuat ketika murid lain sudah pulang meninggalkan kelas. Guru ini selalu mendekati sang murid bodoh ini untuk memberikan secari kertas dan supaya menghafalnya setiap saat, supaya minggu depan menjadi persiapan. Dengan tindakan sang guru ini, akhirnya murid ini percaya diri
Dia mengatakan kepada dirinya, saya ternyata tidak bodoh, saya pasti bisa. Dan dia membuktikan bahwa di akhir ujian, dia lulus semua mata pelajaran karena tindakan dan kata-kata sang guru bijaksana itu telah menggenjot semangatnya untuk belajar dan belajar. Para sahabat sekalian, apa makna kisah ini bagi kita? Terkadang kita memiliki dua tipe sahabat atau sesama kita. Tipe pertama adalah mereka sahabat-sahabat yang hadir dalam hidup kita, yang selalu membuka kebaikan kita dan menutup keburukan kita. Tipe sahabat ini selalu memberi ruang bagi kita untuk bertumbuh dan berkembang. Mereka memberikan nasihat dan kata-kata yang menyemangati kita, yang membuat kita percaya diri dan memulai tugas serta pekerjaan kita. Walaupun tentunya di sana ada kekurangan, ada kesalahan kecil yang kita buat di sana. Itu tipe sahabat pertama yang memberikan optimisme kepada kita dalam hidup. Tipe para sahabat kedua adalah mereka yang membuka jalan keburukan dan menutup jalan kebaikan dalam diri kita. Orang-orang tipe ini selalu menutup ruang bagi kita untuk bertumbuh dan berkembang. Mereka selalu menyepelekan kita, selalu menanam duri dan kerikil tajam di jalan yang kita lalui, yang membuat kita tidak menemukan momen untuk bangkit dalam hidup. Para sahabat sekalian, sekarang kita bertanya, seperti apakah saya ini? Entahkah saya ini adalah guru yang bijaksana, yang selalu memberikan ruang bagi orang lain untuk bertumbuh dan berkembang, memberikan optimisme kepada orang lain? Ataukah sekelompok sahabat yang selalu mengkritik, menyepelekan, menghina, dan membuli kita dalam hidup? Ataukah saya ini juga pernah menjadi korban dari tindakan sahabat-sahabat itu? Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, saat ini saya mau mengatakan kepada Anda bahwa Anda adalah raja dan ratu atas hidupmu, atas dirimu. Jangan membiarkan orang lain mencampuri keputusan-keputusanmu untuk bertumbuh dan berkembang. Saran dan pendapat mereka boleh didengarkan atau ditolak, tapi keputusan terakhir harus selalu ada pada Anda, dengan sebuah keyakinan bahwa saya telah melakukan apa yang dapat saya lakukan, dan sisanya saya percaya bahwa Tuhan akan menyempurnakannya. Para sahabat sekalian, semoga cerita singkat, pendek, inspiratif ini memberikan semangat baru kepada Anda untuk percaya bahwa Anda pasti bisa. Anda pasti bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi berkat bagi orang lain. Selamat berakhir pekan untuk para sahabat sekalian. Tuhan memberkati.